kantin dihebohkan dengan Septi dan Helena yang pergi ke kantin bersama, apalagi ditambah dengan Vano itu semakin menambah kehebohan. Dua orang yang dulu sering dibuli kini justru ke kantin bersama Ratu Bully. Helena hanya berjalan santai dengan telinga yang disumpal dengan earphone. Septi seperti biasa gadis itu hanya tersenyum ceria seolah menjadi gadis paling bahagia sedunia. Dan Vano, cowok itu menunduk tak berani mengangkat wajahnya dan itu membuat Helena kesal setengah mati. Ia paling tidak suka dengan orang yang membiarkan dirinya direndahkan orang lain, terlebih orang itu laki-laki. "Lo kenapa nunduk mulu? Nyari duit receh?" tanya Helena tanpa menoleh ke arah Vano. Vano yang mendengar itu sebenarnya kesal tapi ia tidak berani menunjukkannya. "Angkat kepala lo, sebelum gue bikin kepala lo gak bisa nunduk lagi." Vano dengan ragu-ragu mengangkat kepalanya. Ia sebenarnya tak berani menginjakan kakinya di kantin setelah kejadian terakhir kali. Septi yang melihat itu paham. Ia dengan cepat merangkul Vano dan memberikan senyumannya. "Lo jangan takut Van, ada gue nih Septi yang cantik jelita." Helena menoleh acuh ke arah Vano. "Percuma lo pinter, kalau lo jadi pengecut kayak tubuh ini yang dulu." Mendengar itu Vano mencoba memberanikan diri. Diam-diam ia menyetujui kata-kata Helena. Meski ia sedikit heran dengan ucapan gadis itu di akhir kalimatnya. Tapi Helena benar, selama ini Vano memang pintar tapi ia merasa keberaniannya hanya secuil atau mungkin tidak ada sama sekali. Septi tersenyum senang, "Gitu dong lo tuh harus percaya diri meskipun lo cupu." Vano mendengus tapi tidak menampik karena ucapan Septi sesuai dengan kenyataan. Ketiga orang itu memilih duduk di kuris di dekat kursi paling pojok. Padahal awalnya Helena hendak duduk di sana tapi Septi dan Vano melarang. Helena yang malas berdebat akhirnya menurut saja. "Pesen sono, beliin gue siomay sama es teh manis," titah Helena dengan seenak jidatnya dengan mata yang kini sibuk ke arah layar ponsel. Meski kesal Septi tetap bangkit menuju stand makanan untuk memesan. Gadis itu mendengus, sudah dia yang bayar dia juga yang memesan. Ia sebelumnya telah bertanya pada Vano makanan yang cowok itu inginkan. Helena yang sibuk memainkan ponselnya mendongkak. Ia mengangkat sebelah alisnya bertanya tanpa suara. Di bawah meja kedua jari telunjuk Vano saling menait bimbang. Ia ragu untuk menanyakan pertanyaan yang sejak pagi hinggap di kepalanya. Anu? Helena berdecak. "Apaan si anu-anu? Omongan lo tuh ambigu tahu." Potong Helena kesal karena sedari tadi Vano hanya berkata anu. Dengan ragu Vano bertanya, "Itu kenapa kamu mau berteman sama saya?" Helena terdiam. Sebenarnya jika boleh jujur ia tidak benar-benar menganggap Vano temannya. Begitu pula dengan Septi. Helena bukanlah orang yang dengan mudah menerima persetujuan seseorang untuk berteman. Ia sangat pemilih. Ia sengaja saja berlaku seolah Vano dan dirinya benar-benar teman. Ia hanya risih karena cowok ini begitu pengecut seperti pemilik tubuh yang ia pakai. Terkesan jahat memang, tapi menurut Helena perlakuannya tidaklah salah. Kita itu harus lo pilih-pilih dalam berteman. Ya masa orang-orang pengkhianat dan hobi nusuk temannya sendiri pun harus ditemani apalagi teman yang menjerumuskan temannya ke lingkaran kesengsaraan. Oh tidak, itu adalah orang yang patut dijauhi menurut Helena. Orang yang hanya susah saja datang ke kita tapi senangnya ke orang lain. Apa orang begitu pun patut dijadikan sahabat? Lo ngingetin gue sama adik gue. Dan ini juga menjadi alasan lain Helena memperlakukan Vano seperti teman.
karena Vano mengingatkan Helena pada Alan saat adiknya itu masih sekolah dasar. Dulu Alan dijauhi karena dirinya miskin. Setiap hari Helena akan melihat Alan yang diam-diam menangis karena Alan sering dibuli oleh teman-temannya. Ketika sepatu Alan yang robek selalu dijadikan bahan bual-bualan, ketika bajunya yang lusuh selalu dijadikan bahan candaan oleh teman-temannya. Dan alasan yang paling kuat Helena memperlakukan Vano seperti teman, karena ia merasa Vano patut ia percaya. Untuk sekarang mungkin ia tidak benar-benar menganggap Vano teman. Tidak menutup kemungkinan suatu hari ia bisa benar-benar mempercayai Vano sebagai teman kan. Dalam ingatan pemilik tubuh yang ia dapat saat melihat Vano, Vano menjadi satu-satunya orang yang selalu membantu pemilik tubuh diam-diam. Vano mengernyitkan alisnya. Bingung adik? Tanyanya. Vano kebingungan karena setaunya Helena adalah adik terakhir dari salah satu most wanted di sekolah ini. Ya meskipun gak dianggap sih. Helena menerawang kepada masa lalunya. Masa lalu yang sangat sulit sampai-sampai Helena harus berjuang mati-matian untuk membiayai sekolah dan kehidupan keduanya. Setelah orang tuanya meninggal dan tidak memiliki satupun keluarga, Helena menjadi tulang punggung yang membiayai kebutuhan hidup adik serta dirinya. Kerja segala macam pekerjaan sampai tidur di emperan pernah Helena rasakan. Adik gue dulu sering dibully dan dijauhin kayak lo karena miskin. Vano mengerjap, ia sebenarnya bertanya-tanya adik mana yang dimaksud. Apakah Gwen? Tapi Gwen kan lebih tua dari Helena. Tapi meski begitu ia tidak bertanya lagi karena melihat wajah Helena yang seperti enggan meneruskan pembicaraan itu. Vano akhirnya memilih diam dan sekali-kali melirik ke arah Helena yang acuh dengan satu kaki yang naik ke atas kursi. Gaya duduk Helena tidak ada anggun-anggunnya sama sekali. Makanan datang. Vano menoleh dan mendapati Septi yang datang dibantu dengan ibu kantin. Ia tersenyum tipis dan mulai membantu menata makanan di atas meja. Terima kasih ibu. Terima kasih Septi. Ibu kantin mengangguk dan berlalu kembali ke tempatnya. Selamat makan. Septi berteriak girang sebelum memulai menyuapkan makanannya. Gue kesel banget asli. Di tengah kegiatan makan mereka Septi mulai bercerita. Helena memutar bola matanya malas. Ia sudah menduga bahwa Septi tidak akan pernah bisa diam. Ada apa Septi? Vano bertanya, cowok itu terlalu sopan dan menghargai orang lain. Pokoknya gue kesel titik. Helena memutar bola matanya malas, gajebet lo Samsudin. Septi mengercutkan bibirnya kesal, kalau makin ngeselin si Helena mendelik, suka-suka gue lah. Septi mendengus, berbicara dengan Helena selalu saja membuatnya kesal. Padahal dulu gadis itu sama sekali tidak berani walau hanya untuk menatap matanya. Tapi sekarang, Helena seperti orang yang berbeda. Jadi daripada kesal, Septi memilih fokus pada makanannya. Ngomong-ngomong, Vano menatap Septi menunggu kelanjutan ucapan cewek itu, sedangkan Helena dia mah gak peduli. Ada apa Septi? Septi menilik Vano dengan intens. Mulai dari wajah sampai pakaiannya. Vano yang ditatap seperti itu menjadi kikuk sendiri, ia pun mulai ikut memperhatikan dirinya. Takut-takut ada yang salah. Kenapa kamu natap saya seperti itu? Septi tak menjawab, ia justru menepak paha Helena di sebelahnya dengan keras. Itu sakit woi. Helena mendelik hendak membalas tapi Septi sudah lebih dulu menghindari. Helena diam dulu deh. Helena mendengus. Hel, kayaknya kita harus make over si Vano deh. Ujarnya, alisnya bergerak naik turun. Helena yang mendengar rencana Septi terdiam,
Kemudian ia tersenyum miring dan menatap Vano yang mulai merasakan perasaan tidak enak. See you in the next story. Thanks for listening. Don't forget to like.